Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, subahun nur. Selamat pagi anak soleh-soleha. Kaifa halukum? Abadulak. Mudah-mudahan bi khair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik dan tentunya dalam keadaan yang semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, ada baiknya untuk menambah keberkahan hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Isti'idada doaan, membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anakku semua, soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu materi adab makan dan minum. Baik, di sini kita akan belajar tentang adab makan dan minum. Sebelum kita mempelajari tentang adab makan dan minum, lebih baiknya kita harus mempelajari apa itu makanan halal dan makanan bergizi. Islam menganjurkan kepada kita untuk makan makanan halal dan bergizi. Halal berarti tidak ada larangan untuk dimakan dan baik cara mendapatkannya. Sedangkan bergizi artinya mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan kita memilih makanan yang baik, kita bisa mendapatkan energi sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Jadi itu tadi jenis makanan halal, pengertian, dan makanan bergizi. Setelah kita mengetahui pengertian makanan halal dan bergizi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang adab makan dan minum. Menurut bahasa, adab artinya kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Beradab tidak hanya dalam bergaul saja. Makan dan minum pun memerlukan adab. Islam telah mengatur tata cara makan dan minum sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita haruslah makanan dan minuman yang halal dan baik, yaitu makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Karena jika makanan dan minuman yang halal dan baik akan berdampak baik pula bagi tubuh dan pikiran. Begitu pula sebaliknya, makanan yang haram akan berdampak negatif bagi tubuh dan pikiran kita. Ayo kita makan dan minum sesuai adabnya Rasulullah SAW, yaitu yang pertama mencuci tangan. Jadi anak soleh-soleha, sebelum makan dan minum, anak soleh-soleha yang pertama harus mencuci tangan. Yang kedua membaca basmalah dan hamdalah. Yang ketiga makan dengan tangan kanan. Dan yang keempat yaitu makanlah dari makanan yang terdekat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebutlah nama Allah, bacalah basmalah, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, mulai makan dari pinggir piring. Rasulullah SAW bersabda, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir piring dan janganlah
memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang selanjutnya, tenang, perlahan dan tidak terburu-buru. Makan sambil duduk, tidak boleh sambil berdiri ya. Harus sambil duduk. Selanjutnya, mengambil makanan dan minuman secukupnya. Jangan terlalu berlebihan, karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya, makan dengan menggunakan 3 jari atau pakai tangan 3 jari. Bisa ya, anak soleh-soleha ya, belajar dan memperbanyak teman ketika makan atau saling berbagi dengan yang lain. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui adab-adab makan dan minum, selanjutnya kita akan belajar tentang larangan ketika makan dan minum. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika makan dan minum, yaitu yang pertama, mencela makanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukainya, beliau memakannya, dan apabila tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena makanan itu adalah rahmat dari Allah. Jadi anak soleh-soleha tidak boleh mencela ataupun ngomongin makanan nggak enak gitu. Kalau emang anak soleh-soleha nggak suka, mending ditinggalin aja, yang dicela ya. Selanjutnya, larangan pada saat makan dan minum yaitu makan sambil bersandar. Karena makan sambil bersandar itu adalah temannya syaitan. Karena tidak boleh sambil bersandar karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Selanjutnya, meniup makanan dan minuman. Yuk, siapa anak soleh-soleha pernah pas makan nasi yang panas ditiup? Itu tidak boleh ya. Nanti lagi harus didinginkan terlebih dahulu baru dimakan. Terus selanjutnya makan sambil berdiri ya, tidak boleh makan sambil berdiri. Terus selanjutnya menggunakan piring atau tempat yang terbuat dari emas atau perak. Ini adalah salah satu orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya adalah makan terlalu kenyang. Ini juga terlalu berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, selanjutnya doa sebelum dan sesudah makan. Ayo, siapa anak soleh-soleha yang makannya nggak berdoa? Ya, nggak boleh ya. Lain kali kalau makan dan sesudah makan harus berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang belum hafal doa makan dan sudah makan? Nah, ini doanya. Doa sebelum makan. Ayo, hafalkan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan doa yang lainnya seperti Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina azabannar. Kalau terlalu panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa sesudah makan yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, itu tadi materi tentang adab makan dan minum. Jadi anak soleh-soleha setelah mengetahui adab makan dan minum, diharapkan anak soleh-soleha bisa mengikutinya ya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya
pas makan belum berdoa ya berdoa. Kalau biasanya makan berdiri, sekarang duduk, tidak boleh berdiri lagi. Terus kalau masih panas, nasinya harus dinginin dulu, tidak boleh ditiup. Oke, jadi itu tadi materi tentang adab makan dan minum. Selanjutnya nanti anak soleh-solehah bisa tugasnya mengisi di halaman 73 dan di halaman 75 pilihan ganda ya, 75 sampai di halaman 76. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan ke kelompok belajar masing-masing atau dikirimkan ke ustadz atau ustazah. Baik, itu tadi materi pendidikan agama Islam tentang adab makan dan minum. Kalau anak soleh-soleh ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada ustadz atau ustazah ya. Yang belum dipahami boleh ditanyakan. Mungkin cukup sekian materi pendidikan agama Islam dari Ustadz akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.